Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ramansyah, NIM 19060122. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya akan membacakan tugas resume saya, yaitu tugas sejarah pemikiran ekonomi yang berjudul Neo-Keynesian dan Pasca Keynes. A. Tokoh-tokoh Keynesian. 1. Alvin Harvey Hansen. Alvin Hansen adalah pakar ekonomi lulusan Harvard yang paling setia dan mengagumi karya-karya Keynes. Sebagai ahli ekonomi yang cukup disegani, ia banyak menulis karya ilmiah. 3 buku Hansen yang paling menonjol adalah Fiscal Policy and Business Angel and National Income, and A Guide to Keynes. Buku pertama dan kedua lebih banyak ditujukan untuk menjelaskan apa itu fluktuasi ekonomi, faktor penyebab dan cara menginspirasi fluktuasi ekonomi. Sementara itu, buku ketiga menyusun pemikiran Keynes dalam suatu kerangka analisis yang lebih sistematis dan dari buku aslinya. Yang kedua, Simon Kuznets. Pada awalnya, Kuznets seorang ahli statistik yang banyak berkecimpung dengan pengumpulan dan analisis data, termasuk data ekonomi. Karena banyak pengumpulan data ekonomi, ia menjadi tertarik dengan bidang ekonomi. Berkat kepintaran, Kuznets berhasil menggabungkan ilmu statistik dan ilmu matematika dengan ilmu ekonomi menjadi satu kesatuan yang padu. Buku yang ditulis oleh Kuznets yang ada hubungannya dengan ekonomi antara lain National Income and its Compensation, Economic Change. Dalam karyanya yang pertama, Kuznets banyak mengembangkan pemikiran tentang hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga, John R. Hick. Hick telah ikut berjasa dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran Keynes. Salah satu jasanya adalah kemampuan dalam merangkas teori ekonomi mikro ke dalam kerangka teori ekonomi makro. Keynes melalui pendekatan matematika. Hal ini dapat diikuti oleh salah satu karyanya, yaitu Value and Capital. Dalam tulisannya Suggested Interpretation, Hick membandingkan dengan ajaran Keynes dengan ajaran kaum klasik secara sangat gemilang. Karya ini tidak hanya mampu mengungkapkan kekuatan dan kelemahan sistem Keynesian, tetapi juga memungkinkan kita untuk mempelajari teori pra-Keynesian secara lebih kuat dan benar. Atas jasanya dalam mengembangkan teori ekonomi, terutama teori keseimbangan umum dan teori kesejahteraan sosial, maka Hicks yang bertugas sebagai profesor ekonomi di Oxford ini bersama dengan SM menerima hadiah Nobel tahun 1972 dalam bidang ekonomi. Yang keempat, Wesley Lentweff. Ia adalah pakar ekonomi kelahiran Rusia yang pindah ke Amerika Serikat. Buku-buku yang ditulis olehnya antara lain Studies in Structure of American Economic, Theoretical and Empirical Exploration in Input-Output Analysis. Lentweff dinilai sangat berjasa dalam mengembangkan sebuah teori yang kemudian menjadi sangat berguna dalam melakukan berbagai analisis ekonomi, yaitu analisis input dan output. Dengan menggunakan analisis tersebut, kegiatan dan keterkaitan antara sektor-sektor ekonomi dalam tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh dapat dilihat jelas. Yang kelima, Paul Samuelson. Ia memperoleh pendidikan ekonomi di Harvard. Di samping memperdalam ekonomi, ia juga sangat mahir dalam ilmu matematika. Samuelson juga berjasa dalam menyebarluaskan dan mengembangkan lebih jauh pemikiran-pemikiran Keynes dan melengkapinya dengan pemikiran-pemikiran baru yang lebih luas jangkauannya dengan pendekatan matematika. Buku-buku yang ditulisnya antara lain Foundation of Economic Analysis and Economic. Karya tersebut menjadi salah satu pertimbangan mengapa ia memenangkan hadiah Nobel tahun 1970, selain kontribusinya menyusun beberapa teori ekonomi baru beserta aplikasinya. Samuelson adalah orang Amerika pertama menerima hadiah sangat dihormati para ekonomi tersebut. B. Teori gelombang perusahaan. Pada masa lalu, masalah gelombang perusahaan atau fluktuasi siklus ekonomi telah diterapkan sepintas oleh Ricardo dan Stuart Mill. Alasannya karena sudah begitu melekatnya kepercayaan orang pada pendapat klasik yang mengatakan bahwa perekonomian akan selalu menuju pada suatu keseimbangan dan tidak akan terjadi gangguan dalam perekonomian. Seandainya permintaan terjadi selalu seimbang dengan penawaran, maka fluktuasi ekonomi tidak akan pernah terjadi. Apabila terjadi, pasti akan segera mereda. Dalam perekonomian yang tidak seimbang, gerak naik turun pendapatan nasional tidak akan terjadi dan dengan demikian teori tentang fluktuasi ekonomi jelas tidak begitu diperlukan. Kalau ada yang agak intensif membahas teori fluktuasi mereka ini,
termasuk pakar-pakar yang agak anti dengan pandangan klasik antara lain Sismond, Marx, dan Veblen. Kontribusi Marx yang paling penting bagi pemahaman tentang siklus ekonomi adalah pernyataan tentang dua prinsip. Penyebab fluktuasi sebetulnya sangat banyak bagi kaum neo-Keynesian. Fluktuasi ekonomi terjadi karena adanya penyebab utama. Pertama, karena terjadinya perubahan dalam tingkat investasi dan rendahnya tingkat konsumsi. Yang kedua, fluktuasi terjadi karena tidak adanya mekanisme yang mampu mendorong perekonomian pada keseimbangan kesempatan kerja penuh. C. Teori pertumbuhan dan pembangunan. Pakar pertama yang serius mengembangkan teori pertumbuhan adalah Schumpeter, yang dalam usia muda telah meletakkan pengembangan teori pertumbuhan ekonomi dalam tulisannya The Theory of Economic Development. Buku tersebut pertama kali diterbitkan tahun 1934. Tema tentang pertumbuhan juga disinggung dalam bukunya yang lain, yaitu Kapitalisme, Sosialisme, and Demokrasi. Bagi Schumpeter, pelaku utama pertumbuhan ekonomi adalah karena adanya entrepreneur, yang tidak hanya seorang pengusaha, melainkan seorang yang mau menerima risiko dan mengintroduksikan produk-produk dan teknologi baru dalam masyarakat. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi akan berkembang pesat dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan merangsang orang untuk mengenali penemuan baru. Yang paling cocok itu adalah lingkungan masyarakat yang menganut laissez-faire, bukan dalam masyarakat sosialis atau komunis yang cenderung melemahkan kreativitas orang. D. Kebijakan fiskal dan moneter. Beberapa pakar yang dipimpin oleh Keynes dan diikuti para pendukungnya menganggap kebijakan moneter yang dilakukan dengan memanipulasi jumlah uang beredar tidak efektif dalam usaha menstabilkan perekonomian. Sebaliknya, mereka percaya bahwa kebijaksanaan yang lebih ampuh dalam menstabilkan ekonomi adalah kebijaksanaan fiskal. Kelompok neo-Keynesian setuju dengan kaum monetaris yang mengatakan bahwa ada kaitan erat antara level ekonomi dengan perubahan moneter. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pemikiran-pemikiran pasca Keynesian adalah: yang pertama adalah mereka cenderung berpendapat bahwa penyesuaian lebih banyak terjadi lewat penyesuaian pada harga. Yang kedua, pendistribusian antara laba dan upah memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan investasi. Yang ketiga, mereka menganggap bahwa ekspektasi bersama-sama dengan laba adalah penentu utama perencanaan investasi. Yang keempat, mereka percaya unsur-unsur kelembagaan dan keuangan berintegrasi mempengaruhi siklus ekonomi. Yang terakhir adalah fokus pembahasan teori-teori pasca Keynesian adalah menjawab pertanyaan mengapa perekonomian tidak bekerja dengan mulus seperti asumsi klasik. Sekian dari pembacaan hasil resume saya. Jika ada salah janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.